Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir di video ini. Kali ini aku akan menceritakan satu kisah yang mirip sekali dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Yaitu kisah tentang raja yang dieksekusi oleh rakyatnya sendiri karena tidak adil dalam memimpin negara, di mana rakyatnya diperas habis-habisan untuk membayar pajak, sedangkan pejabatnya malah hidup dalam kemewahan. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita masuk. Seorang raja yang terlahir dalam kemewahan, seorang pemimpin yang ditakdirkan berkuasa di negeri terkuat Eropa. Namun akhirnya berakhir dengan kepala dipenggal di depan ribuan rakyatnya yang bersorak. Inilah kisah Raja Louis XVI, penguasa terakhir dari Prancis sebelum monarki tumbang. Sebuah kisah tragis tentang kelemahan, pengkhianatan, dan revolusi berdarah. Louis XVI lahir dengan nama Louis Auguste de France pada tanggal 23 Agustus 1754 di Istana Versailles. Ia adalah putra dari Louis Ferdinand, putra mahkota Prancis yang juga merupakan satu-satunya putra Louis XV dari Prancis yang masih hidup. Pernikahan Louis Ferdinand yang pertama yaitu dengan Infanta Maria dari Spanyol. Pernikahan tersebut penuh dengan kasih sayang hingga Maria meninggal pada usia 20 tahun setelah melahirkan anak pertama mereka. Namun anaknya ini hanya bertahan sampai 2 tahun saja. Kematian istrinya membuat Louis Ferdinand sangat terpukul. Namun dia dipaksa menikah kembali demi memastikan keturunannya. Lalu pada tahun 1747 dia menikahi Mary Josepha sebagai istri kedua. Meskipun pernikahan ini relatif tanpa cinta, tapi dari pernikahan inilah Louis Ferdinand berhasil memiliki 7 orang anak. Louis Auguste terlahir dengan gelar Adipati Berry. Dia merupakan anak ketiga dari Louis Ferdinand. 2 kakaknya meninggal ketika masih kanak-kanak, dan dia memiliki 2 adik laki-laki dan 2 adik perempuan. Suatu kecil, Louis Auguste tumbuh menjadi anak yang kuat dan sehat. Dia menyukai kegiatan fisik dan sering pergi berburu dengan kakeknya, ayahnya, dan juga adik laki-lakinya. Dia juga tergolong anak yang rajin belajar, terutama dalam bidang bahasa, geografis, dan sejarah. Kematian kakaknya membuat Louis Auguste berada di posisi kedua dalam garis suksesi. Lalu pada tahun 1765, ayahnya meninggal karena penyakit TBC, penyakit yang sama yang merenggut ibunya pada akhir dekade itu. Sepeninggalan ayahnya, Louis Auguste yang berusia 11 tahun mewarisi gelar putra mahkota dan menjadi pewaris kerajaan Prancis. Ketiadaan figur seorang ayah membuat tanggung jawab membesarkan calon raja jatuh ke tangan Adipati de la Vauguyon. Sebagai pengajar yang keras dan konservatif, kurikulum Vauguyon sebagian besar terdiri dari agama, moralitas, dan humaniora. Namun dia gagal menyesuaikan pelajarannya agar cocok untuk pewaris Prancis. Pada usia 20 tahun, dia naik tahta menjadi Raja Prancis. Rakyat berharap banyak, seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan. Louis menikahi seorang putri dari Austria yang bernama Marie Antoinette. Jadi emang apakah orang Prancis itu suka sekali dengan nama Mary? Sedangkan istri dari ayahnya yang pertama bernama Mary, istri kedua juga bernama Mary. Lalu dia mempunyai istri bernama Mary juga. Ada apa dengan Mary? Cantik, muda, tapi juga dikenal boros dan jauh dari rakyatnya. Rakyat mulai membencinya dan mulai menyebut dirinya sebagai Madame Deficit, yaitu seorang perempuan yang memperburuk keuangan negara dengan pesta dan permata. Istana Versailles penuh pesta, sedangkan rakyatnya banyak yang merasakan kelaparan. Perang demi perang telah menguras keuangan kerajaan.
Perang 7 tahun yang berakhir dengan kekalahan yang memalukan dari Inggris membuat kas negara menjadi kosong, dan kemudian ambisi Prancis untuk mendukung kemerdekaan Amerika membuat biaya perang itu semakin menghancurkan keuangan negara itu sendiri. Kas kosong, tapi bunga hutang terus menumpuk. Namun rakyat tidak tahu apa-apa. Yang mereka tahu, mereka semakin tercekik karena pajak yang semakin besar. Sistem pajak Prancis pada saat itu terkesan lebih kejam dan tidak adil, di mana rakyat jelata, buruh, pedagang kecil justru yang diperas habis-habisan, sedangkan para bangsawan dan pendeta hampir bebas pajak. Bayangkan, golongan yang paling kaya malah hidup dalam kenyamanan, sedangkan rakyat makin menderita dan tercekik karena beban pajak yang sangat berat. Di sisi lain, istana Versailles tetap gemerlap. Di desa-desa, rakyat kelaparan. Gandum sebagai makanan utama mereka melambung harganya. Pada tahun 1788, panen gagal akibat musim dingin yang teramat kejam. Harga roti naik 2 kali lipat. Bagi orang Paris, roti bukanlah hanya sekedar makanan, tetapi juga sebagai simbol kehidupan. Dan ketika roti menghilang dari meja rakyat, amarah pun membara. Louis mencoba memperbaiki keadaan dengan memanjaki dan memangkas pengeluaran istana. Tetapi para elit menolak. Katanya, hak istimewa tidak boleh digugat. Tahun 1789, karena negara benar-benar bangkrut, Louis XVI terpaksa memanggil Estates General, sebuah sidang besar antara 3 golongan, bangsawan, pendeta, dan rakyat. Sidang yang sudah lebih dari 150 tahun tidak pernah diadakan. Tapi di sanalah segalanya meledak. Duar! Golongan ketiga, wakil rakyat, menuntut perubahan. Ketika ditolak, mereka memberontak, berdiri dan mendeklarasikan diri sebagai Majelis Nasional. Dan akhirnya tanggal 14 Juli 1789, rakyat Paris bergerak. Mereka menyerbu Bastille, penjara yang menjadi simbol tirani kerajaan. Tembok tinggi itu roboh bukan hanya sekedar fisik, melainkan tanda bahwa monarki akan segera tumbang. Krisis ekonomi telah berubah menjadi revolusi. Revolusi yang mengguncang Prancis dan akan mengubah wajah dunia. Musim panas 1792. Paris sudah tidak lagi sama. Istana Tuileries digeruduk rakyat. Darah para pengawal Swiss mengalir di jalanan. Di tengah kekacauan itu, Louis XVI dan keluarganya ditangkap. Sang raja yang dulu dianggap sebagai Tuhan di bumi, kini disebut sebagai Louis Capet, atau julukan untuk warga biasa yang menjadi tahanan republik. Di penjara Temple, dia menunggu nasib. Tak lagi dikelilingi kemewahan Versailles, hanya ditemani dengan dinding dingin dan tatapan curiga. Konvensi Nasional menggelar sidang. Tuduhan yang dilontarkan untuk Louis XVI antara lain pengkhianatan terhadap bangsa, bersekongkol dengan musuh, dan penindasan rakyatnya sendiri. Louis berdiri di hadapan hakim. Dengan suara tenang dia berkata, "Saya tidak bersalah, semua yang saya lakukan adalah untuk rakyat Prancis." Tetapi bukti tidak bisa dibantah. Terdapat surat-surat rahasia yang membuktikan bahwa Louis XVI menjalin komunikasi dengan Austria dan Prusia. Sidang berlangsung panas. Beberapa anggota ingin menghukumnya dengan penjara seumur hidup, tetapi yang lain menolak hal itu. Mereka bersikeras bahwa darah raja harus tumpah demi melahirkan republik. Akhirnya, voting pun dilakukan. Sebanyak 387 suara setuju kalau raja dieksekusi mati, tetapi sisanya, yaitu 344 suara, tidak menyetujui hal itu. Perbedaan tipis, tapi cukup untuk
mengakhiri nyawa seorang raja. Pagi yang dingin di Paris, jalanan yang penuh dengan ribuan rakyat yang menunggu. Kereta kayu membawa Louis XVI melewati kerumunan. Tidak ada teriakan "Vive le Roi" atau "Hidup Sang Raja". Yang terdengar hanya ejekan dan amarah. Raja terakhir Prancis itu dibawa ke Place de la Révolution. Ribuan rakyat menanti, sebagian bersorak dan sebagian terdiam. Louis berdiri di panggung eksekusi. Tubuhnya tenang, namun wajahnya pucat. Dia mencoba berbicara kepada rakyat, tetapi teriakannya malah justru menenggelamkan suaranya. Tak lama kemudian, guillotine dijatuhkan. Kepala sang raja terpisah dari tubuhnya diiringi dengan sorakan rakyat yang sangat keras. Prancis resmi memasuki era baru, Republik tanpa raja. Kematian Louis XVI menandai berakhirnya monarki yang telah berlangsung berabad-abad di Prancis. Namun kisahnya mengajarkan bahwa kelemahan seorang pemimpin mampu membuat sejarah berbeda. Dia bukan tiran yang kejam, tetapi dia ini hanya terjebak di dalam badai revolusi. Dan ironisnya, kelemahannya lah yang menyeretnya ke atas panggung guillotine. Kalau kita tarik garis ke masa kini, apa yang terjadi di Prancis juga hampir mirip-mirip terjadi di Indonesia pada saat ini. Di masa Louis XVI terdapat ketimpangan sosial yang begitu besar. Rakyat terbebani pajak, sementara bangsawan dan pihak yang berkuasa malah hidup dalam kemewahan. Rakyat marah bukan hanya karena lapar, tapi juga karena merasa tidak adil. Lalu bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia? Apakah kita tidak melihat sesuatu yang sama? Harga kebutuhan pokok naik, pengangguran di mana-mana, angka kemiskinan semakin tinggi. Sementara di sisi lain, wakil rakyat malah hidup dalam kemewahan. Sedangkan pejabat itu hanyalah wakil kita, wakil rakyat, bukan? Di masa itu, Louis XVI mencoba reformasi, tapi dia ini tidak tegas dan ragu-ragu. Akhirnya, dia kehilangan peluang untuk menyelamatkan negeri yang hilang, dan revolusi berdarah pun meledak. Pertinyi ini, apakah pemimpin kita hari ini cukup tegas dan berani untuk memperbaiki keadaan, atau justru akan berakhir dengan hal yang serupa yang dialami oleh Louis XVI? Karena sejarah ini sudah mengajarkan satu hal, bahwa ketidakadilan dan kesenjangan yang terus dibiarkan akan mengguncang sebuah negara. Dan Prancis sudah membuktikannya dengan darah. Oke, itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah yang lain dari channel ini. Dan tulis di kolom komentar kisah siapa lagi yang ingin aku ceritakan di channel ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.